Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fadilah dengan NIM 29021500096. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi Akuntansi. Nah, di mata kuliah ini, mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampunya Bapak Darminis SMM, saya akan mempresentasikan mengenai sektor industrialisasi. Oke, langsung aja kita bahas. Industri merupakan suatu perubahan pembangunan perekonomian dari pedesaan dan pertanian menjadi sektor industri yang memproduksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural yang merupakan proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi yang semula mengandalkan sektor primer atau pertanian menuju sektor sekunder, industri, dan sektor jasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi, dan atau barang jadi, menjadi barang yang lebih tinggi nilainya termasuk rekayasa industri. Di sini ada sejarah sektor industri di Indonesia. Pada tahun 1920-an, industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing. Meski jumlahnya hanya sedikit, industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri rumah tangga, seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah, tebu dan nira, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya. Tidak terkoordinasi dengan baik. Perusahaan modern hanya ada dua, yaitu ada pabrik rokok milik British American Tobacco atau BAT, dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Setelah Indonesia merdeka, mulai dikembangkan sektor industri dan menawarkan investasi. Walau dalam tahap coba-coba, tahun 1951, terbitan RUP Rencana Urgensi Perekonomian, program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri kecil pribumi dan membuka industri besar atau modern yang dimiliki oleh orang Eropa dan Cina. Konsep dan tujuan industrialisasi. Yang pertama, awal konsep industrialisasi yaitu revolusi industri abad 18 di Inggris, selanjutnya menemukan metode baru dalam permintaan dan penemuan kapasitif penciptaan spesialisasi produksi dan meningkatkan produktivitas faktor produksi. Selanjutnya, penemuan baru pengolahan besi dan mesin uap sehingga mendorong inovasi baja, kereta, dan kapal tenaga uap. Yang ketiga, setelah PD2, muncul teknologi baru yaitu assembly line, listrik, motor, barang sintesis, telekomunikasi, elektronik, biokomputer, dan robot. Kegiatan perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan yaitu yang pertama, mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Mewujudkan kedalam dan kekuatan struktur industri. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau. Mewujudkan usaha persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau individu yang merugikan masyarakat. Kegiatan perindustrian diatur dalam undang-undang selanjutnya yaitu membuka kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja. Mewujudkan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Di sini ada faktor pendorong perindustrian, yaitu yang pertama ada kemampuan teknologi dan inovasi.
2. Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita. 3. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Faktor industrialisasi, yaitu yang pertama ada tanah. Tanah ini merujuk bukan hanya permukaan yang digunakan untuk pertanian, pabrik, atau sarana transportasi. Apa yang ada di bawah tanah, terutama mineral, adalah penting. Materi mentah membantu industri suatu negara menjadi berkembang. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah elemen manusia dalam industrialisasi. Pada awal perusahaan, bekerja banyak tenaga yang dibutuhkan. Faktor manusia ini juga meliputi para pelaku usaha atau orang yang membuat keuangan, mengelola materi dan pekerja, operasional, dan lainnya. Yang ketiga ada modal. Modal adalah uang, mesin produksi, dan perusahaan itu sendiri. Modal memungkinkan pekerja mendapatkan izin untuk mengelola dan memproses bahan menjadi produk. Yang keempat, ada teknologi. Nah, teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk menggunakan industri maupun komersil. Ribuan penemuan pada abad ke-19 membantu mekanisme dan memperbaiki proses manufaktur. Penemuan-penemuan tersebut membuat lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima ada teknologi. Koneksi adalah elemen kunci dalam perkembangan industri. Transportasi menghubungkan antara bahan mentah, produsen, dan konsumen. Koneksi adalah infrastruktur yang merupakan kombinasi jaringan transportasi dan komunikasi. Koneksi adalah fondasi dan bingkai pertumbuhan ekonomi. Dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada urbanisasi, yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja, yang ketiga ada perubahan pada struktur keluarga, yang keempat lingkungan hidup. Industrialisasi menimbulkan banyak masalah penyakit mulai dari polusi udara, air, dan suara, masalah kemiskinan dan alat berbahaya, kekurangan gizi. Masalah kesehatan di negara industri disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial politik, budaya, dan juga patogen. Mikroorganisme penyebab penyakit. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada dampak industrialisasi di Indonesia. Teknologi ini sekarang mendukung negara tropis seperti Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan hutan untuk meningkatkan devisa negara dan infrastruktur pembangunan. Hilangnya hutan di Indonesia berarti hilang juga tanaman-tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat dan juga fauna langka yang hidup di ekosistem hutan tersebut. Di balik kesuksesan Indonesia dalam pembangunannya sebenarnya ada kemerosotan dalam cadangan sumber daya alam dan juga peningkatan pencemaran lingkungan pada kota-kota yang sedang berkembang seperti Gresik, Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Lok, Sumawe. Bahkan hampir seluruh kota di Pulau Jawa sudah mengalami peningkatan suhu udara. Meskipun daerah tersebut tidak pesat perkembangan industrinya, pencemaran dapat diklasifikasikan dalam bermacam-macam bentuk menurut pola pengelompokannya. Mengelompokkan penyemaran atas dasar satu bahan pencemar yang menghasilkan pencemaran bentuk biologi, kimiawi, fisik, dan budaya. Yang kedua, pengelompokan menurut media lingkungan, menghasilkan bentuk pencemaran udara, air, tanah, makanan, dan sosial. 3. Pengelompokan menurut sifat hasil produksi dalam bentuk primer dan sekunder. Itulah pembahasan saya mengenai sektor industrialisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.